من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala mawon mulai kitabul bai'i ngriku. Mek dua petok ini ya. Kitabul bai'i utawi iki kubab martelake be utawa dol tinuku. Wa innama yasihu bil ijabi wa bi qabulihi aw istijabi. Wa innama yasihu an istinisah apa be bil ijabi kelawan anane ijab. Bil ijabi kelawan anane ijab dari si bae atau orang yang menjual. Orang yang menjual mengijabi, saya jual barang ini kepada kamu dengan harga sekian. Wa bi qabulihi lan kelawan qabule ijab. Wa bi qabulihi lan kelawan qabule ijab. Awisti jabin utawa amri ijab. Awisti jabin utawa amri ijab. Jadi kalau menurut beliau Syekh Ahmad Ibn Ruslan, jual beli itu sah kalau ada ijab qabul, sehingga jual beli yang tidak ada ijab qabul itu berarti nggak sah. Seringkali kita melaksanakan yang namanya jual beli itu tanpa adanya ijab qabul. Pokoknya barangnya dijogo, duwe dikekne. Marana wis balik kata-kata ada yang ya Allah ya Rabbi ya Karim, atau biasa dikenal dengan daunnya para ulama itu termasuk bai'ul mu'atoh, jual beli dengan cara sekedar saling memberikan. Itu menurut pendapatnya para ulama, bai' mu'atoh itu kalau dalam hal-hal yang remeh, itu pentol, itu jajan, dolanan, permen, ngono-ngono kuwi termasuk bai'ul mu'atoh, tapi sebagian ulama mengatakan sah bai'ul mu'atoh di dalam hal-hal yang remeh. Pun ya, awis istijabi atau model itu enggak ijab qabul tapi istijab. Istijab itu yang mengajukan pembelian adalah si yang membeli ya. Si kita tukune Pak. Yes. Itu namanya istijab. Bitahirin muntafa'in bihi kudir taslimuhu milkin li dzil aqli nudir. Bitahirin ing dalam barang kang suci, muntafa'in kang bisa den alat manfaat apa bihi tahir kudira kang den kuasani apa taslimuhu nyerahake ing tahir muntafa milkin tur kang den miliki lidil akli kedue wong lidil akti kedue wong kang duweni akad nudira tur den tingali apa tahir pun. Jadi yang sah untuk dijual belikan adalah sifatnya perkara yang suci, bermanfaat, mampu untuk diserahkan, memang miliknya orang yang menjual dan dilihat. Ini syarat-syaratnya perkara yang boleh untuk dijual belikan. Manfaat itu banyak sekali. Mungkin yang sesuai dengan pembahasan kita Ramadan itu yang dibahas adalah kayak ini mercon. Mercon ini termasuk barang sing manfaat apa ora. Sampeyan mungkin bisa lihat di beberapa video di YouTube, ada sebagian yang mengatakan mercon itu enggak bermanfaat. Itu namanya ngobong duit, ada yang pendapat seperti itu. Tapi pendapat yang benar adalah sing jenenge mercon itu dianggap manfaatnya, dianggap memiliki manfaat. Rupane apa? Digawe ndelok api-apian. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Tapi banyak dari ulama-ulama besar mengatakan ojo nyumet mercon. Yes, gak perlu difatwakan haram. Menurut saya ini
nggak perlu difatwakan haram, cuma nek beliaunya mengatakan yang namanya mercon itu haram. Kalau saya mengatakan nggak setuju dari segi dihukumi haramnya. Tapi beliau setelah mengatakan haram, beliau mengatakan krono sing jenenge mercon iku syiare wong kafir dan syiarnya orang Islam itu bukan mercon. Setelah beliau mengatakan seperti itu, saya setuju. Jadi hukum haramnya aku gak setuju, tetap menurut saya halal, tapi dari segi itunya kita harusnya meninggalkan terhadap mercon, saya setuju. Karena nopo ngeten lho. Contoh mawon ya, katanya malam hari raya ya. Malam hari raya seringkali dari kita itu kan salah dalam memberikan syiar malam hari raya. Sehingga kita menganggap hal yang paling penting di malam hari raya adalah mercon, duduk takbiran. Ini loh yang dikhawatirkan oleh beliau-beliau ya, para habaib, para yai sepuh sing bahan bukan pokok dijadikan pokok, yang bahan pokok malah dijadikan sampingan. Itu loh. Bon, in ainuhu ma'al mamarri tu'lami. In ainuhu ma'al mamarri tu'lami aw wasuhu wa qadru ma fi dhimami. In ainuhu lamun kinawaruan apa kahanani tahir. In ainuhu lamun kinawaruan apa kahanani tahir ma'al mamari sertane nggon lewat, ma'al mamari sertane nggon lewat tu'lami tegese den weruhi apa ainuhu, tegese den weruhi apa ainuhu awasu utawa kinaweruan apa sifate tahir wa qadru malan kadare utawa kira-kirane barang fidhi mami kang tetep ing dalem pira-pira tanggungan, fidhi mami kang tetep ing dalem pira-pira tanggungan ya. Jika memang keadaan bahasane bendanya itu memang sudah diketahui, artinya benar-benar sudah dilihat dan diketahui, ma'al mamari serta besertaan dengan tempat lewat. Jadi ini ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada beberapa praktek di sini yang ternyata yang perlu diperhatikan itu bukan hanya sekedar benda yang sedang diperjualbelikan, tapi panggon lewatnya pun juga dipertimbangkan. Kalau kita beli kitab kan nggak perlu panggon lewat, Pak. Ini nangkin ini masalah yang didalil adalah ruangan, satu ruangan atau satu kamar. Nangkini dicontohkan, ya Allah ya Rabbi ya Karim wa kadza law ba'a daran mahfufatan bimilki min kullil jawanib wa syarata lil mushtari haqqal mururi ilaiha min janibi sahmin litafawutil aghrad bi ikhtilafil jawanib fayubdi ilal munazaah ya, fa ja'ala ibhamahu ka ibhamil mabi'. Tadi ceritanya iki bahasanya ya, membeli satu ruangan di satu kamar lah, membeli satu kamar yang mana kamar ini letaknya berada di tengah-tengah kepemilikan orang lain. Maka kalau seperti itu, kalau mensyaratkan yang namanya jalan lewat al-mamar, jalan tempat lewat, maka nggak boleh jalan tempat lewatnya itu diibhamkan, diumumkan, karena itu nggak mungkin. Tak contohnya ya, ini semisal ini omah, bahasanya kamar ini nang tengah, terus nang kanan kiri kabeh ini merupakan masih milik daripada si penjual. Kemudian si penjual mensyaratkan, kok gampang kok tak kei dalan. Jadi kamarmu sing nang tengah iku engko gampang kok tak kei dalan. Lah nek dalan enggak ditentukan lewat kanan, lewat kiri, lewat depan, lewat belakang, maka kalau seperti itu dianggap juga tidak sah, karena sing jenenge dalan itu merupakan hal yang penting dalam urusan orang yang beli sebuah satu ruangan atau satu petak yang dikelilingi oleh miliknya orang lain itu tadi. Pokoknya wajan dhewe nang sareng lek paham ya.
Ya Allah, iki aku jan sik belajar 30 lho. Wis ka apa tak wacana 30 ae. Engko pokoke solusine ngelekake wekel ya. Ke mari subuh rasa wiridan langsung ngaji ya. Diakehne langsung ya. Masalah iki ya kudu akeh gek sinaune cah ngawel lho. Mulane ngajine aja ngantukake susah. Sing kene iki ngaji sinau nek ngawel ngelu gak tutuk-tutuk ngene sing diwuruk turu. Aku iki piye ya ngene. Lanjut. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Awasu wa qadru ma fi dimami. Kalau sifatnya itu jualnya itu jual dengan model fitimam ya, bahasanya salam nanti termasuk itu nanti berarti bi ayya'lama al aqidani qadral mabi awasu wa jinsa fi dimah samanan kana au musmanan ya, maka kalau seperti itu juga sah disifati dan disebutkan kadarnya, maka kalau seperti itu sah. Falau qala bi ituka bi mil'i au mil'a dzal baiti hintatan au baznatan hadhil hasa zahaban lam yasihal lil jahli bil qadri. Pon niku bahasane ngoten. Pon kita lanjutkan wa syartu bai'in nakdi bin nakdi kama fi bai'i mat'umin bima qad tu'ima taqabudul majlisi wal hululu zid ilma tamasulin bi jinsin yattahid. Wa syartu bai'in nakdi utawi syarate adol ing wolonjo atau emas perak emas perak binakti kelawan emas perak kama petine syarat fi bai'i mat'umin kang tetep ing dalem adol tinuku panganan bima kelawan barang qattu ima kang temen-temen wis den pangan apa mak kang temen-temen wis den pangan apa mak iku taqabudul majlisi tampa tinompo ing iwadaini ing dalem majelis ing dalem majelis wal hululu lan kenceng zid nambah sapa sira ilma tamasudin ing kinawruhane sepadan ilma tamasuli ing kinawruhane sepadan bijinsin kelawan jenis ya tahid kang tunggal apa jenis niki pun fil awal dibahas nih. Jadi ngeten, pertama benda ribawi itu hanya ada 3. Ribawi itu hanya ada 3, yaitu emas, perak dan juga makanan. Lah model penjualannya pun itu juga dengan 3 model macamnya, yaitu penjualannya sesama jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, dan juga makanan dengan makanan. Itu model yang pertama. Model yang kedua adalah ketika sudah beda jenis tapi masih dalam rangka ribawi. Contohnya emas dengan perak. Ya, emas dengan perak dengan emas. Itu yang nomor 2. Model yang ketiga, benda ribawi dijual dengan benda yang tidak ribawi. Kamu jual emas 1 gram ditukar dengan singkong 1 kuintal gitu misalnya. Maka ini nanti hukumnya berbeda-beda. Kalau benda ribawi dijual dengan benda yang tidak ribawi, ya yang paling bawah sendiri, maka nggak ada syarat sama sekali. Nggak ada syarat sama sekali. Nggak ada syarat harus sama, nggak ada syarat harus takobut atau serah terima di tempat, juga nggak ada syarat harus kenceng itu langsung seketika itu ya. Jadi boleh untuk muajal atau dihutang, itu boleh. Jadi emas 1 gram nanti dibelinya pakai singkong 1 kuintal semisal, itu nggak ada syarat sama sekali. Itu yang pertama. Yang nomor kedua, ketika penjualannya sama-sama benda ribawi cuma beda jenis.
penjualannya niku sama-sama benda ribawi tapi beda jenis, seperti emas dan juga perak. Maka kalau seperti itu syaratnya cuma dua, yaitu harus takobut, harus serah terima di majelis, dan juga harus hulul. Hulul itu tidak boleh ada tempo, ya langsung datang waktu itu juga. Ya, jadi sampai untuk emas itu 1 gram, musuhnya perak itu katakan 10 atau bahkan 100 gram gitu ya. Soalnya kan perak sekarang harganya 20.000 per gram. Peraknya itu 20.000 per gram, berarti kalau emas itu 1 juta oleh pirang gram Pak? Ada 500 gram. 1 gram emas dibeli dengan 500 gram perak, semisal seperti itu. Maka nggak ada syarat antara emas dan juga perak ini harus sama dari segi kadarnya, ya gak iso, dari segi harganya beda kok, ya toh. Maka boleh nanti tidak tamasul, kadarnya tidak sama, tapi syaratnya 2, yaitu harus takobut, serah terima di majelis, dan juga hulul. Yang nomor 3 yaitu ketika sejenis, sama-sama benda ribawi dan juga sejenis, maka syaratnya 3, harus takobut, serah terima di majelis, kemudian yang nomor 2 hulul, ya kontan, dan yang nomor 3 harus tamasul atau kadarnya harus sama. 1 gram ya musun 1 gram. Termasuk dalam hal ini harus kita sampaikan dengan benar, dengan berani, bahwa praktek, saya bacakan ya, wa syartu bai'in naqdi bin naqdi kama fi bai'i mat'umin bima qat'ima. Syaratnya menjual emas perak dengan emas perak seperti halnya syarat yang ada di dalam menjual makanan dengan makanan, yaitu taqabudul majlisi, harus serah terima di majelis pertama, wal hululu, dan juga kontan, tidak ada tempo di dalamnya. Nah, 2 syarat ini merupakan syarat yang mutlak untuk semua benda ribawi dijual dengan sama-sama benda ribawi. Ya. Amara dawe beliau zid ilma tamasulin bijinsin yattahid. Ya, kalau nanti penjualannya itu dengan sesama jenis, emas dengan emas, perak dengan perak, maka kalau seperti itu harus ditambahkan syarat ketiga, yaitu kadarnya harus sama. Termasuk dalam hal ini adalah jual beli. Kalau hampir hari raya biasanya adalah tukar uang, tapi ono sing mati nih dhisik. Ya dah. Tuku duit 1.000, marang ngono mati 10.000. Itu bisa dikatakan kita kudu tegas Pak, itu nggak boleh ngoten mawon. Jadi kalau kita itu merupakan orang yang biasa tugas nuker, awak dhewe bukan penjualnya, awak dhewe pembeli, ya nanti kita niati biar kita carikan hilah biar ini tidak menjadi riba. Contoh mawon, semisal sampean sudah memberi uang 10.000-nya dulu, nyoba tak kayak sing 10.000, baru sampean melaksanakan transaksi 1.000 yang utuh dengan 1.000 yang pecahan. Ya. Ada kudu tegas tuh Pak, ya ngono-ngono kuwi aja berusahalah kita hindari yang kayak gitu, itu termasuk dalam riba. Pon wa inna ma yu'tabaru tamasulu halakama linaf'i wa hasilu. Wa inna ma yu'tabaru an pestine dan wilang-wilang apa at-tamasulu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, apa at-tamasulu pepadan. Apa at-tamasulu pepadan halakama linaf'i ing dalam tingkah sampurnane manfaat. Ing dalam tingkah sampurnane manfaat. Dalam tingkah sempurnane manfaat. Ya Allah wa tawi kamalun naf'i iku hasilun kang hasil filabanin ing dalam susu wa tamrilan ing dalam kurma wa huwa birrutab rukhisa fi dunan isabin kal inab wa tawi tamar
birutabi dental kelawan kurma teles. Birutabi dental kelawan kurma teles iku rukhisa den ringanaken hukume, dirukhsah atau den ringanaken hukume fi duni nisabin ing dalam saandape sak nisab kal inabi kaidene anggur kaya dene anggur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi sebuah persamaan itu mulai diiktibar tatkala sudah sampai kepada keadaan sempurna di dalam segi bisa dimanfaatkan. Rupane apa? Kalau buah itu bisa sudah matang, sudah mulai tampak bagusnya, rodok matang bahasane. Kalau biji-bijian itu mulai mengeras. Kayak dene parine mulai atos. Iku jenenge kamalin naf'i, keadaan sempurna yang sudah bisa dimanfaatkan. Wa hasilun fi labanin wa tamri, itu bisa hasil dalam susu dan juga kurma. Fa iba labanu bil laban, ya, sing jenenge susu dijual dengan susunya sudah matang. Wa tamri bitamri, kurma dijual dengan kurma, itu juga sah nanti. Pon wa huwa birrutab. Nah, ini ada pengecualian. Wa huwa birrutab rukhisa. Wa huwa birrutab rukhisa fi duni nisabin kal inab. Kenapa kok yang di situ disyaratkan harus sudah dalam? Karena begini, karena kalau suatu buah itu masih belum tampak kebagusannya, itu nanti akan menjadikan perbedaan di dalam yang namanya wazan ataupun timbangan. Nah, sehingga nanti ada pengecualian, yaitu dikenal dengan istilah bai'ul aroya. Bai'ul aroya yaitu kurma yang sudah matang, tamer, dijual, dibeli dengan kurma yang masih basah, rutab. Tapi yang masih ada di wet. Tapi tapi posisi rutabnya itu masih berada nang pohonnya. Ya. Itu dirukhsah, dikasih keringanan hukum di dalam syariat kita. Syaratnya pokoknya enggak sampai 1 nisab. Sama seperti halnya anggur. Ini kalau istilahnya orang-orang adalah dikenal dengan istilah bai'ul aroya. Jadi bai'ul aroya itu sampean kurma, sampean punya pohon kurma dan di situ sudah ada kurmanya, tapi kurmanya itu masih basah, masih rutab, kurung garing. Kemudian sampean posisi sudah butuh, maka sampean boleh digunakan rutab itu digunakan untuk membeli kurma yang sudah kering di orang-orang. Itu termasuk rukhsah. Paham alhamdulillah, paham alhamdulillah, Pak ngaji alhamdulillah. Fi duni nisabin kal inab, yang penting enggak sampai 1 nisab. Wangel yen sing jenenge zubat itu wangel, soalnya apa? Banyak bab. Aku ora tau Pak ngaji posoan ngerasa kangelan iki ora tau ora zubat ya. Astagfirullah. Jan. Lanjut. Wasyrut li bai'i samarin aw zar'i min qabli tibil akli syartal qat'i. Wasyrut lan nyaratna sapa sira li bai'i samarin ketuwe ngedol ing buah aw zar'in utawa pegagan min qabli tibil akli. Min qabli tibil akli yang dalam sadurunge patute den pangan, yang dalam sadurunge patute den pangan, nyaratake syaratul qat'i ing syarate den pegot, ing syarate den pegot. Tadi ngeten teng mriki termasuk didhawuhaken kalau yang namanya buah ataupun biji-bijian, biji beras, biji gandum, itu kalau dijual dalam keadaan masih belum mingkobli tibil akli, dalam keadaan masih belum layak untuk dimakan, untuk dimanfaatkan,
Maka kalau seperti itu ada syarat tambahan berupa syaratul qat'i, harus dipanen, harus dipedot. Ya, jadi contohnya semisal sampean tuku buah, kebetulan buahnya kok durung matang lah, berarti oleh, tapi kok syaratnya harus diputus, langsung diambil, langsung dipanen. Ana wa in kana al mushtari malikal ardi wa yajuzu bai'uhu ba'da butuhi sholahi mutlaqan. Jadi istilah ini masih praktek jual beli yang sifatnya itu belum sampai dipanen, gitu ya. Belum, maksudnya belum sampai diputus. Nang ngene iki lho. Dadi dawe wa yajuzu wa bi syarti qat'i wa bi syarti ibqa'i wal man al fariq bainahuma annul aha ba'dahu ghaliban wa qablahu tasra'u ilaihi lidufi fa yafutu bi talafihi asaman. Nah, terus teng ngriki niku ketika akan, kalau belum matang kenapa kok ndang-ndang disuruh untuk dipotong buah ataupun biji-bijiannya itu? Karena syaratnya adalah karena buah yang belum matang itu kalau nggak ndang dipotong itu nanti malah rusak, bener loh, malah nanti bingung. Artinya yang beli yo gak oleh manfaatnya, sing penjual yo kerepotan ngongkon jogo. Beda ketika buah ataupun biji-bijian itu sudah matang, itu dijarno nang wohe gak masalah. Dan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan bai'ul mabi'i qabla qabdin ubtila kal hayawani id bilah min kubila. Bai'ul mabi'i utawi ngedol ing mabek, utawi ngedol ing mabek barang kang den tuku qabla qabdin ing dalam sadurunge nampani iku ubtila den batalake apa bai'ul mabek kal hayawani kaitene batale adol hayawan, kaitene batale adol hayawan id bilah min kubila ing dalem nalikane den muqabalai atau den tuku apa hayawan bilah min kelawan nganggo saman daging, bilah min kelawan nganggo saman daging. Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi menjual sebuah perkara yang sudah sampean beli tapi belum diterima itu hukumnya batal, itu nggak sah. Kan sedang ya wade ya. Jadi semisal aku tuku nang Shopee barang marono barangnya masih proses pengiriman dikemas dikirim marono wis tak del nang wong liya, iya toh, wis tak del nang wong liya, itu hukumnya nggak boleh karena belum diterima oleh si pembeli. Pol, niku ngoten. Paham aja praktek aja. Jadi barang sing wis mbok tuku tapi gurung diterima itu tidak boleh untuk dijual dulu. Nunggu kamu nerima dulu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim niku prakteking ngoten. Ana bahasane dengan iki ai abdil bai al mabi'i qabla qabdihi. Pun lanjut. Allah ya Rabbi ya Karim kal hayawan id bilah min kubila. Sama seperti halnya batalnya jual beli hewan nanti bayarannya menggunakan daging. Itu juga enggak boleh. Pun terus wal bai'ani bil khiyari qabla ay yaftariqa urfan wa tau'an bil badan. Wal bai'ani utawi wong kang dol tinuku loro, utawi wong kang dol tinuku iku bil khiyari ing dalem mangsa khiyar, qabla ay yaftariqa ing dalem sadurunge pisah karone bai'ani urfan ing dalam urfine wa tau'an lan ing dalam pemilihe bil badani kelawan badan. Pokoknya yang namanya jual beli itu harus ada yang namanya khiyar ataupun masa pemilihan bagi dia mau melanjutkan akad ataukah nanti menggagalkan. Jadi kalau ada transaksi yang nanti di dalam akadnya itu menafikan terhadap yang namanya pengembalian barang, maka akadnya tidak sah. Ya.
Jadi kecuali kayak seperti Indomaret itu kan syaratnya kan cuma ditulis di kertasnya saja kan, tidak diomongin nang jerone akad. Jadi kalau diomongin mau akad kang kuat itu kan, kang kuat sampean tukun HP ku iki dengan harga 1 juta, tapi dengan syarat tidak ada khiyar, wes mari tuku barang tidak boleh dikembalikan. Dan namanya menafikan terhadap khiyar. Kalau diomongkan di dalam di dalam akad, maka kalau seperti itu batal nih. Karena memang ya itu memang khiyar. Jadi uang tuku pokoknya selagi qabla yaftariqa urfan wa ta'an bil badan, sebelum keduanya ini berpisah dengan badannya dari majelis, maka masih ada kemenangan bagi dia, kebolehan bagi dia mau melanjutkan atau tidak. Moro-moro sampean berubah pikirannya, sepurane wis gak sido. Sampean sing tuku moro-moro kepikiran ngono, ya apa. Begitu juga sebaliknya wong sing tuku, wong sing ngedol. Napa wong sing ngedol? Moro-moro berubah pikiran, guys, sepurane aku mah ngedol nang sampean 1 juta ketek kemurahan iki kan tak batalnya. Boleh, jadi kedua belah pihak ya, artinya bukan sebelah pihak saja tapi kedua belah pihak. Dan nggak usah sungkan-sungkan, sekiranya memang perlu untuk dibatalkan, sampai butuh untuk dibatalkan, ya batalkan mawon. Betul loh. Kon, nunggu aja. Itu maknanya khiyar, nanti ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ya. Nah, kalau khiyar syarat ya, niki wa yusyratul khiyaru fi ghairi salmi. Kalau khiyar majelis itu tanpa disyaratkan wis ana khiyar ya. Pokoknya selagi belum berpisah itu berarti masih ada khiyar majelis. Niki khiyar syarat, wa yusyratul lan syarat kaya apa khiyaru khiyar fi ghairi salami ing dalam saliyane akad salam akad tempah. Dalam saliyane akad salam akad tempah salah satan ing dalam 3 dino. Wa dunhalan sa'andapi salasah min hini tamma sangking ya Allah ya Rabbi ya Karim, sangking mongsone sampurnane akad, sampurna opo akad, sangking mongso sampurna opo akad. Nanti kalau khiyar syarat ya, nanti disyaratkan saya tolong diberi kesempatan khiyar dalam jangka waktu 3 hari, nggak boleh lebih 3 hari atau ke bawah. Engko umpama aku sido ya berarti aku ora balik. Golek umpama gak sido ya aku engko balik. Boleh, itu namanya khiyar syarat. Wa in bima yuba'u aibun yadhari min kibalil min qabli qabdin jaizun lil mushtari yarudduhu fawran 'alal mu'tadi ka kauni man tuba'u fi'tidadi. Wa in bima yuba'u aibun yadhari, wa iyadhari langsung, wa iyadhari lan lamun pertelo bima yang dalam barang yuba'u kang dentol apa mah apa sing pertelo fa'il yadhar apa aibun cacat min qabli qabdin saking sadurunge nampani iku jaizun mongko iku wenang, jaizun mongko iku wenang lil mushtari kedue wong kang tuku, lil mushtari kedue wong kang tuku napa sing menang yarudduhu utawi niki utawine jaizun nih lho kan wae jaizun maknane mongko iku wenang lil mushtari kedue wong kang tuku, yarudduhu utawi yen to balekake sapa mushtari ing mayuba fauron kelawan agi-agi secepat mungkin, tapi alal mu'tadi ing atase pengadatan kakauniman kaya anane wadon amat tuba kang dendol sapa man fi'tidatin ing dalem mangsa iddah tetes kalau sampai ada aib yang kelihatan pada perkara yang sudah dibeli, dan aibnya itu memang sudah ada sebelum si mushtari itu menerima terhadap benda yang dibeli, maka boleh bagi mushtari untuk mengembalikan segera mungkin. Ya, bahasanya khiyar aib. Napa? Khiyar aib. Jadi sampean tuku barang, mari tuku gurung di apa-apa nih, dilok-lok.
kok ana cacate, maka yang namanya khiyar aib itu yarudduhu fauran alal mu'tadi. Harus segera sampean kembalikan. Tapi segeranya itu normal-normal mawon. Posisine lek sik luwe makan dhisik. Ya, lek sik salat ya salat dhisik lek gorong salat. Jadi segera tapi enggak harus benar-benar segera ngoten mboten. Itu namanya khiyar aib kakauniman tuba'u fi i'tidadi, seperti contohnya seorang budak perempuan yang dijual dalam keadaan posisi masih iddah. Pon niku ngoten. Kitab salam ini. Kitab salam itu iku kitab martelake akad tempah, akad pesen. Ya, akad pesan atau akad tempah. Asyartu kaunuhu munajjazan wa an yubadu fil majlisi sairul mu'an. Asyartu utawi syarat salam iku kaunuhu anane salam iku munajjazan kang den lulusake. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, iku munajjazan kang den lulusake wa ayyukbadu lan yen to den tampani fil majlis ing dalam majlis apa sairus samani sekabehane saman. Sekabehane saman ini termasuk yang sering dilanggar ini, yang sering tidak terpenuhi. Jadi syarat di dalam pesan salam itu kan maknanya kan pesan. Pesan itu kan berarti benda yang dibeli itu posisinya sedang belum ada, atau kalau sekarang bahasanya mungkin pre-order, ya, PO, pre-order. Itu syarat yang pertama adalah salamnya, artinya bayaran itu merupakan sebuah hal yang munajjas. Munajjas itu artinya kontan. Jadi bayarannya gak oleh utang, kudu munajjas atau kontan. Konsen. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa ayyubadu fil majlisi sairus zaman. Dan juga harus diserahkan di majelis semua harganya, tadi harus diserahkan, bukan harganya, maksudnya benda yang dibuat beli itu loh, samannya itu harus diserahkan di majelis. Ini yang sering dilanggar. Semisal awak dhewe tuku sing jenenge roti, sering ya, roti buat acara gitu ya, nanti tanggal 1 atau tanggal berapa gitu, yang dibayar cuma separuh. Iya toh? Rata-rata cuma separuh. Maka dawuhnya para ulama harusnya itu dibayar semuanya. Tapi kalau dalam pre-order kaos atau baju itu biasanya semuanya. Jadi biasanya kalau yang saya tahu ya, kaos itu biasanya siapa sing pesan kaos berapa gitu ya. Saya pesan satu kaos harganya 75. Itu biasanya bayar, itu yang benar. Jadi uang itu kalau pesan, samannya harus dibayar secara kontan dan semuanya. Jangan sampai setengah-setengah atau bahkan malah bayarnya ngenteni pas hari H. Itu nggak boleh, karena itu nanti masuknya bai'udden bidden, menjual hutang dengan hutang. Paham ya? Mau aku pesen roti nang Kang Fuad 100 bungkus roti, setiap bungkusnya harga 5.000, berarti 500.000 gitu ya, 500.000. Lah iki lek akeh-akeh nek wong pasar biasanya njaluk DP minimal. Masalahnya iki ya serbaan masih bahasanya, serba plus minus. Kalau dibayar nih kabeh untuk wonge kabur, barang ora diterima. Kan kayak gitu ya. Katene ra dibayar blas, iku yo mesakne iki butuh modal gawe. Akhirnya orang-orang kan biasanya menengah-nengah. Tapi yang jelas kalau secara hukum ra iso tengah-tengah ngono kuwi, tidak sah. Karena itu termasuk bai'udden bidden, menjual hutang dengan hutang. Nah, saya kan aku tuku roti 100 nang Kang Fuad dan barangnya tidak diserahkan sekarang, itu berarti jenenge Kang Fuad si utang nang aku. Utang roti 100. Lah mosok mareng ngono, aku nukune iku ya kelawan duit 500.000 sing ora tak bayar no pisan.
Berarti aku nunggu barang utang nang Kang Fuad tak bayar kelawan utang. Gak oleh baik iden utang dituku kelawan utang. Jadi piye kok solusine lek dawuhe para guru-guruku biyen ya wis ngono kuwi ora oleh kan jual beli utang dengan utang. Ya berarti kan akadnya kan tidak sah. Ya wis berarti nanti pas wae hari H dan nanti akadnya gampangane wong berubah secara otomatis menjadi akad jual beli biasa. Paham ora? Pas wayahe pemesanan anggap aja enggak sah kan karena semuanya enggak ditambahin. Lah baru pas wayahe hari H Kang Fuad ngeterno roti 100 nang aku ngekno duit total kabeh. Penyempurnaan yang setengah sudah dulu dibayar dan setengahnya saya tambahin itu diakati langsung jual beli biasa. Ya sah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus ngeten wa iyakun fi dhimmatin yubayyanu qadran wa waswan tunama yu'ayyanu wa iyakun namun ana apa saman iku saman atau rasul mal iku fi dhimmatin ing dalam tanggungan yubayyanu mongko den pertelakake apa saman qadran saking arah kadare wawasanan sang arah sifati dunama dudu barang yu ayyanu kang den takyin apa ma. Jadi sing jenengi saman atau rasul mal itu kalau merupakan dalam tanggungan maka harus dijelaskan kadar dan juga sifatnya, kemudian ditakyin, kemudian diserahkan di dalam majelis. Ini terlalu dalam maksudnya pembahasan pakai ini. Ini apa tak jelas nih. Jadi mangkan dikatakan bahwa saman atau uangnya itu harus diserahkan secara full ke kita kepada si orang yang penjualnya itu tuh. Lah, ngeri tinggal kalau itu barangnya duitnya wis enek. Kalau duitnya masih belum ada, maka nanti caranya adalah masih berada di dalam tanggungan. Itu caranya adalah dijelaskan kadar dan juga sifatnya, kemudian nanti ditakyin, kemudian nanti diserahkan di majelis. Kamu aku pesen roti. Lah duitnya enek langsung kayak naik 500.000. Lah semisal ketinggalan nang omah, duitnya 500.000 nang omah. Ya. Iku kabeh 100.000-an. Marang ngono sudah ya kuwi sing tak dadekno saman. Langsung diambil habis itu dikasihkan. Itu maksudnya ngaten. Tu nama yu'ayyan tidak perlu dijelaskan kadar dan juga sifatnya kalau sudah ditakyin, kalau sudah ditampakkan ya siki. Nah, kalau 500.000 ngene enak ya wis langsung mau. Wa kaunu ma uslima fihi dainan hululan aw muajjalan lakinna bi ajalin yu'lamu wal wujdanu am wa indama yahullu yu'manul adam. Wa kaunu malan niki tasik merupakan ala tentang syartuhu ngriku lho teng badane syartuhu. Ya Allah asyartu kaunu niku atau tentang kaunu niku. Wa kaunu malan anane barang uslima kang den akati tempah apa fihi ing dalem ma iku dainan utang hululan kang duweni kenceng au ajalan utawa kang den tempoake tapi lakinna bi ajalin tetapine kelawan tempo yuk lamu kang kinaweruan apa ajal ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dadi ngeten. Sing jenenge muslamfah itu benda yang dipesan. Benda yang dipesan itu harus merupakan sebuah benda yang sifatnya itu hutang. Itu beda nih antara jual beli biasa dengan jual beli akad salam. Jadi akad salam memang barang tuh harus merupakan utang. Barang si didel kudu barang utang. Gak boleh ada cara bahasa kasar ngomong gak boleh gak hutang, itu gak boleh, harus hutang pokoknya. Yang menjual ini harus hutang. Karena kelebaran yang ada, keluasan hukum yang ada dalam bab salam itu yaitu. Jadi awak dhewe iso Pak berbisnis tanpa duwe barang itu iso.
carane apa lewati akad salam. Semisal aku randuwe apa ya? Baju kain wis kain. Monggo siapa yang mau pesan ke saya kain, saya tuku nang aku. Lah masih aku gak duwe barange, tapi pesen nang aku lewati akad salam iku boleh. Jadi solusinya nanti kalau mau jualan tanpa modal, bahasanya ya, tanpa modal, tanpa punya barang itu nanti masuknya ke akad salam. Tapi kita dodolan tenanan. Pun Allah ya Rabbi ya Karim. Nggih, terus Waalaikumsalam. Pun lanjut hululan au muajjalan. Pokoknya utang. Ya, baik itu nanti utang itu merupakan yang hulul. Hulul itu berarti langsung kontan atau muajjal. Muajjal itu berarti napa? Ditempokan. Aku biyen gini muskil, Pak. Ini piye maksudnya? Utang tapi hulul itu kan berarti nggak ada tempo. Berarti kan kontan. Terus apa gunanya? Baru nemu jawabannya ini tadi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kang mriki disebutaken ya Allah wa kunu muslima hululan au muajjalan. Lan yuwa faidatul udul fil hal minal bai' ila salam rukhasus syar'i wa jawazul bai'i ma'a ghaibatil mabi'. Mriki dikatakan ngene. Pokoknya posisimu kuwi mangga duwe barang satu, atau kamu punya barang tapi barangnya posisinya sedang tidak hadir di hadapannya orang yang sedang bertransaksi, maka solusinya ya pakai akad salam. Paham? Kalau kamu semisal ya jual beli HP, Gilang punya HP Xiaomi ini, posisinya enggak kamu bawa. No, posisinya enggak di bawah. Posisinya nang omah. Kalau kamu transaksinya lewat jalan jual beli biasa, bukan akad salam, bukan akad pesan, itu enggak sah, enggak boleh. Karena itu namanya menjual suatu perkara yang tak terlihat, sedang tidak terlihat oleh kedua belah pihak. Tapi kalau lewat akad salam, bilang aku tuku HP-mu sing Xiaomi bla 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 yang begini dijelaskan semuanya lewat akad salam. Maka kalau seperti itu hukumnya sah. Dan itu nanti berarti utang, tapi utang sing langsung kontan. Ya, jadi langsung nanti Gilang dan mulai malah dan diserahkan. Itu yang kontan. Kalau yang muajjal dengan ajal yang diketahui, Pak. Dengan ajal yang diketahui itu artinya tanggal 1 nanti dikirim ya, nanti harus jadi ya rotinya. Jangan menggunakan ajal yang sifatnya nggak diketahui, tempo yang tidak diketahui. Jangan. Contoh tempo yang tidak diketahui itu contohnya semisal aku pesen roti, pesene kumang kok terno lek pas wayahe panen. Lah, panennya kapan? Matenge kabeh iki marang dipanen kan enggak suatu hal yang enggak pasti gitu loh. Niku maksudnya bi ajalin yuk lamun. Tempo yang diketahui, sebutan tanggal piro nih sebutan. Wal wujdanu am. Dan juga syaratnya muslamka itu harus ada secara umum, ojo angel-angel ya. Wal wujdanu am, harus ada secara umum. Nggih, harus ada secara umum. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga nanti mengecualikan perkara-perkara yang sifatnya itu enggak umum, enak itu enggak umum. Wal wujan ayu tabarukanul muslimi fihi mimma ya ummu wujuduhu, termasuk sebuah perkara yang umum adanya. Betul. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga kalau sampai pesen suatu perkara yang enggak umum adanya nanti batal. Kue pesen apa mutiara sing gedene sakmene kan jarang. Pesen mutiara sing gedene sakmene marang tengahe ana bolongane. Pokoknya sifat-sifat yang sifatnya itu sangat sulit untuk ditemukan. Itu nanti malah batal. Soalnya sulit untuk ditemukan. Wa indama yahullu yu'manul adam, dan tatkala sudah datang waktu temponya. Ingat gurung di mana nih ya? Wal wujdanu utawi wujude muslam fa iku amma sumrambah wa wujdan.
Ya Allah ya Rabbi ya Karim di model utawi ngeten nggih saged langsung di model ataf teng kaum wa nggih saged wal wujdanu lan wujude muslam fa amma sumrambah apa wujdan wa indama yahullu lan ing dalem nalikane kenceng indama yahullu lan ing dalem nalikane kenceng apa muslam fa yuk manu den sentosaaken apa al adamu ora anane muslam fe apa al adamu ora anane muslam fe ya. Jadi muslam fe harus perkara yang normal ditemukan, gampang untuk ditemukan. Kemudian yang nomor 2 yang selanjutnya yaitu tatkala sudah jatuh tempo niscaya harus aman dari ketiadaan. Artinya bagaimana niki? Artinya dunasimarin min sahiratil qura makluma qadrin bi mi'yarin jara. Dunasimarin ora sah apa salam ing dalem buah. Min sahiratil qura saking cilik-cilike pira-pira desa. Maklum qadrin halikan kinawaruan kadare bimi'yarin kelawan aturan jaro kang lumaku ing dalam syariat apa mi'yar dawat narang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim sehingga nanti mulane jahe rumahnya tenan aku sinaone yo wangel terus pemahaman iki yo wangel beda mbek Fathul Qorib ini. Ya Allah, maka nanti tidak sah untuk akad salam di dalam buah dari sebuah desa yang kecil yang sudah diketahui kadarnya dengan takaran syariat, berlaku dalam syariat. Karena ini, lek sampean pesan dari sebuah pedesaan kecil, kemungkinan besar dikala sampean sudah membutuhkan, katakan tanggal 1 Syawal lah, sampean butuh buah untuk 1 Syawal. Nah, ketikala datang ini jatuh temponya dikhawatirkan kalau sudah datang jatuh tempo maka nanti sing ono ora panen utawa entek. Kalau tempat pesan kita itu adalah sebuah toko atau sebuah desa kecil. Mana wa indama yahulu yu'manul adam, kalau nanti sudah datang temponya harus aman dari sebuah ketiadaan. Jangan sampai enggak ready. Kalau jatuh tempo harus ready. Ya, harus ready. Ya. Bagaimana penggambarannya? Penggambarannya ya ini. Kalau sampean pesennya itu dari orang yang punya perkebunan yang besar, ya hampir bisa dipastikan nanti hari H pasti ready. Tapi kalau sampean pesennya itu dari tempat yang perkebunannya kecil atau orang yang tokonya kecil, dikhawatirkan nanti tidak ready. Bahasanya ngoten lah, kurang lebihnya seperti itu. Wal jinsu wa nauqada sifatu li ajliya tahtaliful qimatu wal jinsu lan jinise wa naulan maceme kadhe kuwi dene jenis lan nau sifatu ta pira-pira sifatun ta pira-pira sifat li ajliha krono arae ajliha tahtaliful qimatu ajliha krono arae jenis nau lan sifat takhtalifu beda-beda apa al-qimatu pira-pira aji kerto nanti disebutkan jenisnya bagaimana, macamnya bagaimana, sifatnya bagaimana, ya yang mana dengan jenis itu nanti akan menjadi perbedaan harga. Wes misal kepingin tuku mobil nang konco lewati jalan pesen, ya wes kudu nyebut nih mobil merek Honda, terus marono Honda sing piye, ya misal Honda Oppo ngono lah, mereknya mobil Oppo disebutkan semuanya, tahunnya tahun berapa, karena kalau penyebutan itu harus konkret, itulah yang nanti akan mempengaruhi perihal harga. Podo merek, podo jenis, tapi tahunnya beda ae wis iso regane beda.
wa kaunuha madbudatal awsafi la mukhtalifan au fihi narun dakhala wa kaunuha madbudatal awsafi la mukhtalifan au fihi narun dakhala wa kaunuha tawi wa kaunuha lan anane sifat iku madbudatal awsafi kang bisa den batesi den pelanggeri pira-pira sifate kang bisa den pelanggeri den batesi pira-pira sifate la muhtaliton ora barang kang den campur ora barang kang campur ngoten ora barang kang campur au fihi utawa ing dalem muslam fa dalam muslam fa narun utawi geni iku dakhala manjing apa nar. Jadi termasuk syaratnya perkara yang dipesan adalah harus madbut total ausaf. Sifat-sifatnya itu harus bisa dibatasi. Artinya ini kalau zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu itu contohkan semisal sehingga nanti mengecualikan perkara-perkara yang tidak bisa dibatasi sifatnya. Kayak ini contohnya jenang harisah. Kalau zaman dahulu namanya jenang harisah. Jenang harisah itu komposisinya banyak. Suatu benda yang komposisinya banyak itu nanti kalau zaman dahulu ya itu nggak sah. Karena nanti akan mungkin mempengaruhi rasa, mempengaruhi yang lan akhirnya disebutkan qauluhu madbutatal awsaf fayasihu fil muhtalit al maksudil arkan al mundabita ka'itabiyin wa khuzin nasyab al awal al murakkabun minal qutni wal harir. Tahu akhirnya dicontohkan sehingga nanti mengecualikan la muhtalitan. Mengecualikan artinya tidak sah akad salam dalam suatu perkara yang tercampur yang dimaksud mimala yang dabitu kaharisatin wa ma'junin. Ya. Jadi kayak jenang harisah, jenang yang terkumpulkan dari beberapa komposisi itu dulu nggak bisa. Tapi kalau menurut saya zaman saya ini semuanya sudah bisa ditakar, semuanya walaupun banyak komponennya itu bisa, itu sah-sah mawon. Saya ini ono takarane kabeh. Pun au fihi narun dakhala ini termasuk syarat sing juga sering dilanggar, yaitu sebuah hal yang dipesan itu nggak boleh dimasak menggunakan api. Karena apa? Karena nanti akan mempengaruhi kok ini kematangan kok ini kegosongan. Zaman saya ini yang jenenge api bisa diatur, Pak. Apalagi kalau pakai oven. Ayo mendetail sak derajat-derajate. Iya dah. Lek api ngono mungkin LPG sik rada kangelan nek go iso gedekno nyilikno lek biyen kan gawe tumang kan ora iso gak iso nyilikno kadar ae gak iso angel. Tapi kalau pakai LPG sudah bisa mendobit. Apinya itu bisa dikondisikan, bisa diatur apalagi pakai oven. Jelas bisa teratur. Lalu seperti yang didawakan tentang kitab Bughiyah atau pinggir Bughiyah saya lupa niku. Jadi tinggal kalau apinya itu bisa terbatasi, bisa diatur, bisa dikondisikan, maka sah-sah mawon. Ayin lidil ta'jili maudi al-ada illam yuwafiqhu makanun uqida. Ayin nentokno sapa sira? Lidil ta'jili kedue wong kang duweni tempo. Wong kang duweni tempo maudi al-ada ing panggonane nekakaken musramfeh. Ing panggonane wong kang nekakaken musramfeh illam yuwafiqhu lamun ora matuti ing ada ilang ya fi lamun ora matuti ing ada apa makanun panggonan ukida kang den akati apa muslamfeh ing dalem makan ukida kang den akati apa muslamfeh ing dalem makan ya Allah. Jadi nanti kalau orang yang akad pesennya itu ditakjil atau ditempukan maka harus ditentukan ini mau dikirimnya kemana, sampai ngambil di toko atau ini nanti saya antarkan. Itu nanti sesuai dengan kesepakatan. Karena kan ini kan di tempo, Pak. Kalau takjil kan ya langsung. Kalau takjil, kalau hulul itu langsung. Oh, yud baburoni. Tadi kubab mentelake gaden menggadaikan. Ya juzu wenang oporohan bima ing dalam barang. Bayu kang utawi ngedol ing ma, bayu kang utawi ngedol ing ma
ku jaza wenang apa bek kama sahha kaya oleh sa apa rohan bidainin kelawan putang. Awas, beda ya antara utang dengan potang. Nah, kalau utang itu kamu berhutang ke orang lain. Tapi kalau potang itu orang lain punya hutang ke kamu. Itu namanya potang. Iku maknane ploso ngoten. Denen kelawan potang sabitan kang tetep apa dain kat lazima kang teman-teman wus lazim. Teman-teman wis lazim apa dain. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi yang ini akan ya juzu fi mabai'u jaza. Boleh melakukan yang namanya akad rohan di dalam perkara yang jual belinya itu juga boleh. Jadi rohan itu intinya adalah menggadaikan suatu barang yang nanti dijadikan sebagai jaminan. Semisal ya Allah ya Rabbi ya Karim sonep ngutang nang Gilang semisal 1 juta. Tapi Gilang yes masih yo konco tapi aku gak gelem lek gak ana jaminane. Misal meninggal HP, meninggal sepeda motor baru. Berarti ini namanya hutang yang model pakai jaminan atau istilahnya rohan gade, penggadaian. Kama sahabidainin sabitin katlazim. Seperti halnya boleh untuk menggadaikan dengan suatu perkara dengan suatu hutang yang sudah tetap dan lazim. Jadi bukan pakai benda tapi pakai hutang. Contoh ya. Semisal sana iki gak duwe lek mobil atau sepeda motor atau HP gak duwe. Tapi sana bikin duwe hutang nang aku duwe utang nang sana rupane HP yang sudah waktune bayar. Gilang aku bayar aku utang 1 juta engko jaminane putangku sing ono nang Gus Wasil. Itu maknanya kama sahabitain min sabitin qatlazimah. Lirahini ruju'u malam yaqbid mukallafun bi idnihi hin malam yaqbidi mukallafun bi idnihi hina radi. Lirahini ku kedue iku wenang kedue wong kang gadekaken arruju'u utawi jabel arruju utawi jabal malam yakbid selagine durung nampani malam yakbid selagine durung nampani sapa mukallafun murtahin kang mukallaf sapa mukallafun murtahin kang mukallaf biidni kelawan idine rohin hina radiya ing dalam nalikane ridha sapa rohin lalu nalikane ridha sapa rohin. Jadi boleh bagi orang yang menggadaikan untuk menggagalkan istilahnya menggagalkan rohannya ini tadi selagi si murtahin belum menerima dengan idenya si rohin ya. Jadi cara prakteknya pokoknya selagi barang iki mangkok kurung ditampa berarti ya wis boleh nanti untuk digagalkan itu boleh. Misal selagi HP ini memang gurung diserah nih ya wis kasih atek gaden boleh. Wa inna ma yadmanul murtahinu idza ta'adda fil ladzi yu'tamanu. Wa inna ma yadmanu wa westine nempuhi ing marhun sapa al murtahinu wong kang tampa gaden. Idza ta'adda rikalane pepeko sapa murtahin bil ladzi dalam barang yu'tamanu kang den amanahi sapa murtahin ya. Orang yang menerima gaden iku mangkok sampai pepeko di dalam menjaga perkara yang diamanai rupane marhun, maka dia nanti wajib untuk mengganti ya. Sonek utang nang Gilang jaminane sepeda motor. Tapi sepeda motor karo Gilang ora dijogo, pepeko ditekek jobone omah. Kalau sampai hilang, ya Gilang berarti wajib nempui. Wajib ganti, mulai iku pepeko, tak ada. Bon. Yanfaqu bil ibra wa fashir rahni kada idza zala jami'ud daini. Yanfaqu dadi kapecat apa rohan bil ibro kelawan sebab dan lebarake wa fashir rahni lan ngerusak ing rohan
Kada kaya mungkin ibro idza zala ari kalane ilang apa jami ini sekabiane utang. Ya, yang namanya roh ini dianggap selesai. Artinya benda gadainya berarti wajib nandang dibaleni dengan adanya ibro. Ibro itu berarti dibebaskan oleh si pemilik hutang. Wes, nep utangmu sing 1 juta wes. Tak anggap lunas saya wes. Ya berarti kalau seperti itu barang gadene dan dibalik oleh ono. Faskhir rohni. Dan jika semisal rohnya dirusak, wes gaden wes wis gak apa-apa utang tok ae, gak usah gaden barang ini. Boleh seperti itu. Kada idza zala jami ini. Begitu juga kalau hutang itu sudah lunas secara total. Les lunas total, barang sing mbok gadekno jubukan gak apa-apa. Kalau sudah lunas secara total. Bon, niku tiga akan matan. Yang jelas jangan memanfaatkan barang yang digadaikan, itu nanti bisa masuk kepada riba. Bismillahirrahmanirrahim. Babul hajri utaiki bab mertelake nyegah ing tasarruf. Babul hajri utaiki bab mertelake nyegah ing tasarruf. Jami'u man alaihi syar'an yuhjaru sahirun au majnunun au mubadiru. Jami'u man utaiki kabehane wong yuhjaru lanjut yuhjaru kang den cegah tasarrufe sapa alaihi man man syar'an ing dalam syariate iku sahirun ali alit au majnun utawa wong kang edan au mubadiru utawa wong kang mubadir, wong kang niyak-niyake ing bondone ya tasrifuhum li nafsihim qad ubtila wa muflisan qad zada dinhu ala amwalihi bi hajri qadin fatala tasrifuhu bi kulli ma tamawala tasrifuhum utawi ya Allah nasarufake bondo utawi oleh nasarufake bondo niki majnun sahir kali mubadir li nafsihim krana awak dhewe ne salasa iku qad ubtila teman-teman mesti batalake apa tasrif dan batalake apa tasrif wonten mawon din. Jadi dengar iki akan totalnya orang-orang yang dibekukan tasarrufnya mereka terhadap harta itu ada banyak. Artinya jadi mereka itu punya harta tapi secara syariat kita harta mereka itu dibekukan. Ngono. Harta mereka dibekukan, mereka tidak sah untuk mentasarrufkan, menggunakan atau mengalokasikan harta mereka. Yaitu siapa? Ada 3 yang pertama. Sohirun, majnun, dan mubadir. Anak kecil, orang yang gila, dan juga orang yang mubadir. Orang yang mubadir itu orang yang terlalu menghambur-hamburkan hartanya. Ya, orang yang terlalu menghambur-hamburkan hartanya. Maka kalau seperti itu tasrifhum li nafsihi qad ubtilah. Maka tasarrufnya mereka itu sudah dibatalkan secara syariat tanpa ketok palu dari seorang qadhi. Anjene jenenge arek cilik gak iso, mereka punya uang 5.000 gitu ya. Kayak melakukan jual beli secara syariatnya menurut kol yang kuat gak oleh. Arek cilik ojo tuku. Tuku pentol, tuku apa? Sing remeh-remeh ya kalau kita mengikuti kol yang kuat ya. Masih ya barang sing remeh, tuku pentol, tuku permen, tuku sing dolanan ya. Itu enggak boleh, enggak sah. Karena memang tidak memiliki yang namanya kekuasaan untuk mengalokasikan harta mereka. Tapi ada sebagian pendapat mengatakan masih arek cilik, pokoknya barang-barang remeh, tuku permen, tuku pentol oleh dan itu dianggap sah. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini memang nggak perlu ada ketok palu dari hakim ataupun qadhi. Langsung secara syariatnya pokoknya 3 orang, sahir, majnun sama mubadir. Nah, sehingga ini kelanjutannya wa muflisun qad zadatainu ala amwali bi hajri qadin batala tasrifu bi kulli ma tamawala. Muflisun tai wong kang melarat qad zada kang ngeluwihi apa dainu utangin muflis alam wali ngatasi piro-piro hartane sinten muflis di hajri qadin batala
Ya Allah ya Rabbi ya Karim iku batola bi hajri qadi hajri batalin kelawan oleh ngeker atau nyegah qadi kelawan oleh nyegah atau ngeker qadi iku batola batal apa tasrifuhu oleh gunaaken muflis iku lima kan saben-saben barang tamawala kang den anggep bondo apa mak lazimatin ora batal tasarrufi muflis ing dalam tanggungan lazimatin ora batal tasarrufi muflis ing dalam tanggungan. Kalau muflis orang yang benar-benar melarat, yaitu orang yang rugi total, orang yang bangkrut total. Kalau hutangnya itu melebihi atas hartanya, maka nanti batal sebab napa? Batalnya itu menunggu ketok palu dari qadhi pemerintah sekitar. Ini kan banyak ya di Indonesia kayak gini kan banyak. Jadi kalau ada orang utangnya itu banyak, lebih melebihi daripada apa yang dia punya, dan nanti tasarrufnya batal kalau ada ketok palu dari hakim qadhi. Contohnya kalau sampean tahu biasanya kalau sudah diketok palu sama hakim sama qadhi itu biasanya sampai dibukukan rumahnya di kayak kayak apa sih bahasa ning ngono kuwi wis pokoke dikai sing kuning-kuning kuwi barang dalam masa penahanan dalam masa itu namanya muflis ya. Tapi kalau walaupun muflis ana uang utangnya akeh tapi secara qadhinya enggak dibekukan tasarrufnya, berarti ya sah-sah mawon untuk melaksanakan transaksi menggunakan uang yang dia miliki. Tapi muflis itu masih bisa transaksi lewati lazimatin, lewat jalan hutang, semuanya menjadi tanggungan. Ya, semisal contohkan si muflis ini pengen beli sesuatu, desa, tapi caranya harus utang. Atau kepingin menjual sesuatu, itu sah, tapi caranya ya lewat hutang, yaitu akad salam. Akad salam kan hutang. Juga seperti itu. Wal maradul makhuf lazimatin wal maradul makhufu in mata fihi yuqafu tasrifu fima ala sulsin yazidu indahu ala ijazatil warisi ba'dahu. Wal maradul antawi loro al makhufu kang den khawatirake mati apa marad al makhufu kang den khawatirake mati apa marad in mata lamun mati sapa marid in mata lamun mati utawa marid utawa sahas fi dalam marad al makhuf iku yuqafu den kan tekake apa marad al makhuf apa atasrifu merintai fi main dalam bondo yazidu loncat fi main dalam bondo yazidu kang ngeluwi apa ma ala sulsin ing atase sepertelu into sandinge marid dan kan dekake ala ijazatil waris ing atase oleh ngelulusake ahli waris badau ing dalam sause maut ya. Kalau ada orang sudah dalam kondisi maradul maut itu sakit yang mana dia itu meninggal di sakit tersebut, memang sakit yang menghantarkan seseorang kepada sebuah kematian. Kalau dia itu berwasiat atau melakukan transaksi yang melebihi dari sepertiga, maka nanti tidak sah kecuali di dalam yang selebihnya itu mendapatkan legalitas dari ahli waris. Tiling-ilingan pokoknya ana uang wis maradul maut di dalam kondisi sakit yang menghantarkan dia pada sebuah kematian, maka kalau dia itu wasiat, kalau sepertiga langsung sah. Kalau lebih dari sepertiga, misal setengah, berarti yang sepertiga itu sah, dan sisanya berarti 1/6 itu nanti menunggu persetujuan dari ahli waris. Kalau ahli waris mensetujui ya berarti ya lulus. Kalau nggak mensetujui berarti gak lulus. Bon, wal abdulam yudan lahu fi majarin yujba'u bit tasrifi lit taharruri. Wal abdu ta'i kaula lam yudan kang ora den idini sapa lahu abdu fi majarin ing dalem dagang iku yujba'u den takih sapa abdu bit tasrifi klan marintai bondo lit taharruri ing dalem nalikane merdeka. Lit taharruri ing dalem nalikane merdeka. Seorang hamba yang tidak diizinkan oleh
majikannya untuk melaksanakan transaksi jual beli, maka nanti kalau dia punya hutang maka ditagihnya menunggu dia itu sudah merdeka. Nah, ini merdeka kok baru boleh ditagih. Babus sulhi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, saya tolong bab. Oh, macamnya sampai anu tok aja. Tolong bulu tok isian. Sora popo sampai anu tok. Tolong bulu sampai bait kebira betulan. Sampai iki kurang 2 bait mana gitu ya. Kan. Babus sulhi ta iki bab martelake suluh. Asulhu tawi sulih jaizun kang wenang. Asulhu tawi sulih jaizun kang wenang ma'al ikrari. Ma'al ikrari sertane oleh ngakoni mudda'a alaih. Oleh ngakoni mudda'a alaih ba'da khusumatin ing dalam sausi para padu wala ingkarin lan ora ana ingkar wa huwa bi ba'dil mudda'a fil aini ibatun au bara'atun litaini wa tawi suluh ala ba'dil mudda'a atase kelawan sebagiane barang kang den dakwakan fil aini ing dalam kahanan iku hibatun aran hibah au bara'atun utawa lebaran litaini maring utang pun Wafisi wahu bayun au ijaratun wa darul sukna hiyal i'arah launa wa alam sawab. Beijing insyaallah habis subuh langsung ngaji, nggak pakai wiritan. Kita ngejar target hatamannya insyaallah gitu ya.